Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Izzatunisa dengan NPM 2112011097. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada Afrizal Bakri dengan NPM 2112011094, kemudian ada Raden Alfaris Nur Hidayat dengan NPM 2152011059, dan ada Dewi Ningtyas Utami dengan NPM 2112011358, serta ada Mufti Afriansyah dengan NPM 2112011203. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah Konstitusi dan HAM. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan konstitusi dan HAM, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu konstitusi dan apa itu HAM. Konstitusi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Kalau di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya ataupun kaidah-kaidah yang berlaku sebagai norma hukum dalam suatu negara. Nah, menurut Profesor Sri Sumantri, konstitusi sendiri memiliki 3 hal yang wajib termuat di dalamnya. Yang pertama adalah jaminan mengenai hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Kemudian yang kedua terkait dengan ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara secara fundamental. Dan yang ketiga adalah adanya pembagian tugas dan wewenang ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Nah, disinilah hubungan antara konstitusi dan HAM. Karena salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam suatu konstitusi adalah adanya penegakan HAM. Artinya di sini dapat kita katakan bahwa konstitusi bukan hanya menjadi jaminan secara tertulis mengenai pelaksanaan HAM, namun juga sebagai peraturan yang menyediakan nilai-nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam mengimplementasikan serta menginterpretasi hak-hak tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 3 subbab pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah contoh kasus pelanggaran konstitusi yang ada di Indonesia. Serta yang ketiga adalah pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia. Nah, pembahasan ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ningtyas Utami dengan NPM 2112011358. Sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kondisi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada saat ini. Indonesia adalah negara hukum yang mana mengutamakan landasan hukum dalam semua aktivitasnya. Seperti yang dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, bahwasanya masyarakat, mahasiswa maupun pelajar haruslah paham akan hukum agar dan tidak mengabaikannya begitu saja. Disebabkan oleh pengaruh hukum sangat penting di kehidupan kita pada saat ini. Karena semua perbuatan dan tindakan berlandasan hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Setelah kita mengetahui aturan hukum, maka seseorang akan mengetahui haknya, kewajiban, dan tahu apa yang harus ia lakukan ketika dihadapkan pada hukum. Namun, bagaimana dengan hukum di Indonesia saat ini? Nyatanya, hukum di Indonesia saat ini ialah sebaliknya. Banyak sekali kasus yang kita lihat bersama, seperti sabotase, diskriminasi, pengistimewaan bagi yang di atas dalam menangani kasus. Bisa dikatakan, atau yang sering dikatakan, hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Istilah ini tepat untuk mendeskripsikan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Tapi menurut aturan hukum ini adalah benar. Masyarakat mengungkapkan hukum bisa dibeli oleh yang punya jabatan, kekuasaan, atau yang memiliki uang berlimpah.
Sebaliknya, hukum beda pada orang yang di bawah, seakan hukum dapat untuk dipermainkan. Kondisi seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan di tanah air kita. Kegagalan dalam mewujudkan keadilan melalui hukum menjadi salah satu masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintah, agar kata dari adil tidak tumbang bagi masyarakat di bawah dan dapat melakukan hukum semestinya. Tapi tentu saja tidak hanya itu. Bahwasanya hukum di Indonesia tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang menjalankan hukum tersebut. Saat hukum dijalankan dengan baik dan oleh orang-orang yang tepat, maka hukum itu akan adil dan tidak melihat siapapun. Seperti yang kita inginkan semua rakyat Indonesia tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Alfaris Nur Hidayat. Di sini saya ingin memberikan contoh-contoh tentang pelanggaran konstitusi, yaitu yang pertama ada mencoret-coret bendera kebangsaan, yang dimana bendera kita yaitu bendera merah putih merupakan simbol negara kebangsaan Republik Indonesia, yang dimana dalam sejarah, dalam perjalanan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, bendera merah putih memiliki banyak sekali nilai sejarah dan juga nilai histori. Dan juga bendera merah putih ini merupakan kebanggaan terbesar negara kita setelah bahasa dan juga kebudayaannya. Lalu selanjutnya juga adanya penyimpangan ideologis, yang dimana ideologi kita merupakan ideologi Pancasila. Dalam hal ini pernah kejadian dalam bangsa kita, yaitu sejarah G30 SPKI, yang dimana gerakan 30 September ini mereka menganut ideologi komunisme. Lalu yang ketiga adalah adanya penyimpangan kekuasaan, yang dimana dalam pembagian kekuasaan di negara kita ini ada badan-badan yang menjalankannya, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, yang dimana setiap lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memiliki tugasnya masing-masing, sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Lalu selanjutnya tidak ada jaminan atas hak asasi manusia, yang dimana dalam konstitusi diamanatkan bahwa terdapat 3 poin penting mengenai HAM, yakni hak untuk hidup, kebebasan beragama, serta kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun pada kenyataannya HAM ini tidak dapat diberikan secara penuh dalam proses perjalanannya, sehingga hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tak dapat diselesaikan oleh pemerintah sampai saat ini, seperti contohnya kasus Munir. Lalu ada juga presiden yang menjabat seumur hidup. Kalau misalkan kita mengulik sejarah bangsa ini pada abad ke-19, di sini kita dapat melihat bahwasanya pemerintahan Soekarno terdapat kebijakan di mana presiden saat itu dapat memangku jabatan seumur hidup, yang dimana tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945, yang dimana dalam Undang-Undang Dasar telah secara jelas tertuang bahwa masa jabatan presiden hanyalah 5 tahun. Setelah itu pun pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pula, yang dimana beliau memangku jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Afriansyah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. NPM saya 21120112003. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu pengaturan hak asasi manusia atau HAM dalam konstitusi di Indonesia. Jadi yaitu pengaturan hak asasi manusia atau HAM dalam Undang-Undang NRI 1945 adalah bahwa antara hak asasi dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara di Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksud bahwa pelaksana HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perundang-undangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang RI 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antar hak dan kewajiban. Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang NRI 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi sekian menurut HAM di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu hak dan konstitusi setara dengan Pancasila, yaitu seimbang, dan pengaturan Pancasila dan pengaturan HAM ini berada di Pancasila. Jadi setiap hak asasi manusia itu memilikinya itu sudah dari lahir. Saya Afrizal Bakri dengan NPM 211 2011 094.